Kesehatan Pengliwatan Gede. Di sini kita semua akan belajar tentang materi hematopoiesis, hemostasis, dan homeostasis. Materi yang pertama kita bahas adalah hematopoiesis. Hematopoiesis menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland edisi 29 adalah pembentukan dan perkembangan sel-sel darah yang berlangsung di luar sumsum tulang seperti yang normal terjadi pada janin. Proses pembentukan darah yang terregulasi dan berkesinambungan meliputi sel renewal, proliferasi, diferensiasi, dan mutarasi. Yang pertama yaitu sel renewal, merupakan kemampuan sel mempengaruhi diri sendiri sehingga tidak akan habis meski terus membelah. Yang kedua yaitu proliferasi, yaitu kemampuan membelah atau memperbanyak diri. Yang ketiga diferensiasi, merupakan kemampuan berkembang menjadi sel dengan fungsi tertentu. Yang keempat mutarasi, yaitu kemampuan membatangkan diri. Tempat hematopoiesis pada neonatus di tulang pipi, tulang tengkorak, klavikula, sternum, tulang rusuk, vertebra, dan tulang pelvis. Kemudian pada dewasa di vertebra, tulang rusuk, sternum, tulang kepala, tulang pelvis, proksimal, dan distal femur. Kemudian 50% sutul terisi lemak dan dapat diubah jadi tempat hematopoiesis. Pada keadaan tertentu dapat terjadi hematopoiesis ekstramedular, hati, dan limpa. Materi kedua yang kita bahas adalah hemostasis. Hemostasis menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland edisi 29 adalah penghentian perdarahan melalui mekanisme vasokonstriksi dan koagulasi fisiologis atau melalui cara-cara bedah. Komponen hemostasis yang pertama ada pembuluh, yang kedua trombosit, yang ketiga kaskade faktor koagulasi, yang keempat inhibitor koagulasi, yang kelima fibrinolisis. Pembuluh darah endotel mengandung yang pertama nitric oxide, yang kedua endotelin, yang ketiga Weibel palat berisi faktor von Willebrand, antigen VW, P-selektin, yang keempat ada integrin, yang kelima ada trombomodulin. Protein koagulasi, pembentukan fibrin. Yang pertama pembentukan faktor 9A sistem kontak, yang kedua pembentukan faktor 10A, yang ketiga pembentukan trombin faktor 2A, yang keempat pembentukan fibrin. Pembentukan F9A, aktivasi F12 jadi 12A oleh fosfolipid dan kolagen subendotel. Pembentukan F10A mengaktifkan F10A melalui jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Pembentukan trombin F2 protrombin, F10A, F5 faktor trombosit 3, Ca membentuk kompleks menjadi trombin. Trombosit. Bila endotel rusak, endotelin akan menarik trombosit untuk adhesi pada kolagen pembuluh darah. Trombosit diaktifkan akan membentuk pseudopodia sehingga melepas substansi ADP, serotonin, mudah melekat ke kolagen endotel, mudah melekat ke trombosit lain, agregasi trombosit. Materi ketiga yang kita bahas adalah homeostasis. Homeostasis menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland edisi 29 adalah kecenderungan menuju keseimbangan atau stabilitas dalam keadaan fisiologis normal organisme bersangkutan. Pada gambar ini menjelaskan bahwa hubungan saling tergantung sel, sistem tubuh, dan homeostasis. Homeostasis sangat penting untuk kelangsungan hidup sel-sel yang membentuk sistem tubuh. Dan sistem tubuh mempertahankan homeostasis. Hubungan ini berfungsi sebagai dasar untuk fisiologi modern. Bagaimana cara kerja homeostasis? Sistem organ bekerja bersama untuk mempertahankan homeostasis, sehingga organisme dapat bertahan hidup dan berfungsi secara normal. Sistem kontrol yang membantu mempertahankan homeostasis. Yang pertama reseptor, organ yang mengumpulkan data. Yang kedua control center, menerima data atau pesan yang mengkomunikasikan
pesan ke organ efektor. Yang ketiga, efektor, organ yang merespon perubahan. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching, guys.